Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Fadli, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta, program studi ilmu komunikasi. Saya akan menyampaikan sebuah pidato. Untuk temanya adalah eksploitasi karyawan. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan tema eksploitasi karyawan, realita yang sering diabaikan. Teman-teman sekalian, bekerja adalah bagian penting dalam kehidupan. Dengan bekerja, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarganya, dan mewujudkan cita-cita. Namun di balik dunia kerja yang terlihat profesional, terdapat kenyataan pahit yang tidak sering kita sadari, yaitu eksploitasi karyawan. Pertama-tama, eksploitasi karyawan itu adalah kondisi ketika pekerja diperlakukan secara tidak adil demi keuntungan perusahaan atau pihak-pihak tertentu yang mempekerjakan. Biasanya, karyawan dituntut untuk memberikan tenaga, waktu, dan pikiran secara berlebihan tetapi tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan. Bentuk eksploitasi di dunia kerja ada sangat beragam. Pertama, yaitu jam kerja yang berlebihan. Ini tentunya kita banyak sekali temui. Banyak pekerja harus lembur hingga larut malam, bahkan bekerja di hari libur tanpa waktu istirahat yang cukup. Padahal tubuh manusia itu selalu dikatakan oleh kesehatan, oleh medis, memiliki batas. Jika terus dipaksa bekerja tanpa jeda, tentunya kesehatan fisik dan mental akan terganggu. Kasus yang cukup menghebohkan terjadi di Korea Selatan. Seorang karyawan berusia 26 tahun dilaporkan meninggal dunia dan diduga mengalami overwork setelah bekerja 80 jam per minggu. Tentunya peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tekanan kerja yang berlebihan dapat berakibat sangat serius, bahkan sampai mengancam nyawa rekan-rekan sekalian. Yang kedua, yang sering juga kita temui tentunya upah yang tidak layak. Tidak sedikit pekerja yang menerima gaji tidak sebanding dengan beban kerja yang sudah mereka berikan, beban kerja yang sudah mereka lakukan, mereka tanggung. Ada pula yang tidak mendapatkan uang lembur, tunjangan, atau jaminan sosial yang seharusnya menjadi hak mereka yang tentunya diatur juga di dalam perundang-undangan. Ketiga, tekanan kerja yang berlebihan. Target yang terlalu tinggi, ancaman pemutusan hubungan kerja, lingkungan kerja yang tidak suportif akan menimbulkan stres berkepanjangan. Akibatnya pekerja mengalami kecemasan, kelelahan, bahkan depresi. Ironisnya banyak orang menganggap kondisi seperti ini sebagai hal yang normal. Kalimat seperti namanya juga kerja. Atau kalau nggak kuat ya udah berhenti aja. Sering digunakan untuk membenarkan ketidakadilan. Padahal bekerja tidak sama dengan mengorbankan kesehatan dan martabat manusia. Menurut berbagai penelitian, termasuk pembahasan dari jurnal-jurnal, bekerja lebih lama tidak selalu meningkatkan produktivitas. Justru ketika seorang terlalu lelah, konsentrasi menurun, kesalahan meningkat, dan hasil kerja menjadi kurang optimal. Teman-teman sekalian, audiens yang paling rentan mengalami eksploitasi adalah mahasiswa yang baru lulus, fresh graduate, karyawan-karyawan baru, pekerja muda yang usianya masih muda seperti 18 sampai 35 tahun. Pada usia ini banyak orang belum memiliki pengalaman kerja yang cukup, masih membutuhkan penghasilan, dan sering merasa takut menolak tuntutan yang tentunya tidak wajar. Karena itu penting bagi kita untuk memahami hak-hak pekerja. Kita berhak mendapatkan upah-upah yang layak, jam kerja juga yang manusiawi, waktu istirahatnya yang cukup, serta lingkungan kerja yang sehat dan aman. Selain itu, kita juga harus berani bersikap jika menghadapi ketidakadilan. Bersikap bukan berarti melawan secara emosional, tetapi memahami aturan, berdiskusi secara profesional, dan mencari dukungan apabila hak kita dilanggar. Teman-teman yang saya hormati, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang tidak memeras tenaga karyawannya, bukan yang memeras, melainkan perusahaan yang menghargai manusia di balik setiap pekerjaan. Karyawan bukan mesin yang dapat bekerja tanpa henti, mereka adalah individu yang memiliki keluarga, kesehatan, dan kehidupan pribadi yang harus dihormati.
Sebagai generasi muda, kita harus membangun budaya kerja yang lebih sehat dan adil. Kesuksesan tidak seharusnya dibayar dengan kelelahan berlebihan, stres, hilangnya kualitas hidup, tidak bisa bermain bersama teman. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa eksploitasi karyawan adalah realita yang masih sering terjadi tentunya di negara ini, tetapi sering diabaikan. Oleh karena itu, mari kita meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja, peduli terhadap kondisi kerja di sekitar kita, karena pada akhirnya pekerjaan seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk merusaknya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.